Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya mengapa kita perlu mempelajari teori belajar sebelum mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran interaktif? Nah, sebelum kita terjun langsung ke praktik, sangat penting untuk memahami teori-teori yang mendasarinya. Dalam teknologi pendidikan, teori berfungsi sebagai panduan untuk praktik, kemudian memastikan produk yang kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sasaran pengguna kita. Mari kita bahas bersama mengapa ini penting dan teori apa saja yang mendasarinya. Dalam konsep teknologi pendidikan, media atau multimedia digunakan untuk memfasilitasi proses belajar melalui pengalaman belajar yang dibantu oleh media tersebut. Jadi, teori belajar apa saja yang diperlukan untuk mendasari pengembangan sebuah multimedia pembelajaran? Yang pertama, teori behavioristik. Melihat belajar sebagai perubahan perilaku akibat dari respon terhadap stimulus. Teori ini telah lama dianut di dunia pendidikan, terutama oleh tokoh-tokoh seperti Thorndike, Pavlov, Watson, Skinner, Hull, dan Guthrie. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses pembentukan asosiasi antara stimulus dan juga respon yang menghasilkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori behavioristik ini cocok untuk pembelajaran yang bersifat hafalan dan juga konseptual. Misalnya, penggunaan penguatan positif dan negatif dalam operan conditioning oleh Skinner untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua, berbeda dengan behavioristik, teori belajar kognitif yang dipelopori oleh tokoh seperti Piaget melihat belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut teori ini, belajar adalah proses internal yang melibatkan ingatan, persepsi, dan juga pengolahan informasi. Teori kognitif menekankan pada pentingnya pengetahuan awal dan bagaimana informasi-informasi baru diintegrasikan dalam pengetahuan tersebut melalui proses asimilasi dan juga akomodasi. Yang ketiga, teori konstruktivistik menekankan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan melalui pengalaman. Pembelajar adalah subjek aktif yang menginternalisasi, membentuk kembali, dan mengkonstruksi pengetahuan. Asumsi dasar dari teori konstruktivistik adalah pengetahuan dikonstruksikan melalui pengalaman, belajar adalah proses aktif yang melibatkan penafsiran personal, kemudian pembelajaran adalah proses sosial dan metakognitif. Sebagai pengembang aplikasi multimedia pembelajaran interaktif, Anda dapat mengkombinasikan ketiga teori belajar tersebut dalam sebuah program, sehingga mampu mendukung pembelajaran secara lebih optimal. Untuk mengaplikasikan teori-teori ini dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, kita bisa melihat beberapa contohnya pada aplikasi Duolingo dan juga Khan Academy. Pada aplikasi Duolingo, menggabungkan prinsip behavioristik dan konstruktivistik. Aplikasi ini menggunakan repetisi dan juga penguatan positif untuk mengajarkan bahasa, serta memungkinkan pengguna membangun pengetahuan bahasa melalui latihan dan kontekstual dan interaktif. Yang kedua, aplikasi Khan Academy menerapkan pendekatan kognitif dan konstruktivistik. Aplikasi ini menyediakan video dan latihan yang terstruktur sesuai dengan tahap pengembangan siswa, serta memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan memahami konsep melalui penjelasan yang mendalam. Baik, demikianlah penjelasan tentang pentingnya teori belajar dalam pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Dengan memahami teori-teori ini dapat membantu kita merancang produk yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.